Kembali lagi bersama dengan saya, para pemirsa Pelita Hati yang berbahagia. Seperti tema kita yang tadi di awal sudah saya sampaikan adalah kemerdekaan yang sejati. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada mengalami dan mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari kemerdekaan yang sejati itu. Nah, kita akan lanjut. Saya mengajak kita bersama-sama. Tadi di bagian bacaan kita dikatakan bahwa sampai di ayat 34, kita masih di Injil Yohanes pasal 8 ayat 35-nya saya baca untuk pemirsa Pelita Hati yang berbahagia. Dan hamba tidak tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu pemirsa Pelita Hati yang luar biasa, saya mengajak kita untuk mari kita terus lagi ke bagian ayat 37. Dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Singkat cerita, Bapak Ibu pemirsa Pelita Hati yang berbahagia, kebenaran yang memerdekakan. Jika kita terus membaca sampai kepada ayatnya yang ke-47 dan kita terus sampai ke ayat yang ke-58, kita akan menemukan bagaimana dialog yang sedang terjadi antara orang Yahudi dengan Yesus sendiri, tentang bagaimana perspektif mereka memandang kebenaran, kemerdekaan dalam melihat Abraham sebagai bapa leluhur mereka. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi dalam konteks bagian ini mereka keliru mendefinisikan, bahkan keliru memahami apa yang Yesus sedang menyampaikan kepada mereka. Seperti tadi saya katakan, saya ingin mengajak kita melihat satu poin paling penting di sini. Terjadi terus dialog dan bagaimana interaksi antara mereka dengan Yesus, dan yang menarik adalah selalu saja mereka menimpali untuk membenarkan pandangan mereka. Sehingga dari tiga hal yang tadi saya katakan di awal tentang bagaimana merdeka, kebenaran versus pembenaran. Orang Yahudi dalam pandangan mereka, mereka membenarkan kebenaran mereka, tapi dalam pandangan yang salah. Sementara Yesus sedang menyatakan kebenaran yang hakikatnya adalah kemerdekaan yang akan memberikan mereka kebenaran. Tadi kalau kita baca, Bapak Ibu jika menyimak dan memperhatikan dengan baik, dikatakan siapa melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Nah, di bagian itu berarti Yesus sedang mengkonfirmasi kepada mereka antara dia sebagai Tuhan yang datang dalam fisik, dalam wujud sebagai seorang manusia, berbeda dengan Abraham yang juga dia akan mati dan dia tidak mengalami kebangkitan. Dia memang mengalami kebangkitan berikut, tetapi dia menjadi berbeda dengan Yesus. Sehingga ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan terjadi di sini. Saya mengajak kita melihat bersama-sama bagaimana Yesus membawa pikiran mereka. Kita akan kembali melihat
kebenaran yang memerdekakan itu, kita pergi ke Injil Yohanes pasal 1 ya. Kita akan lihat bersama-sama Injil Yohanes pasal 1. Kita akan melihat bersama-sama seperti apakah yang Injil sang penulis Injil Yohanes yang ada juga Rasul Yohanes ini menyampaikan kepada orang-orang pada masa itu. Mulai ayat 1 sampai dengan 4. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Di sana dikatakan, tadi saya bilang di awal ada tetap di dalam firman-Ku, mengetahui kebenaran, lalu kebenaran itulah yang memerdekakan. Jadi sebenarnya tidak bisa mereka dimerdekakan jika mereka tidak tahu, jika mereka tidak mengerti tentang firman itu. Dan firman itu apa sih? Sehingga dari sanalah baru mereka akan mendapati kebenaran itu, baru dimerdekakan. Sehingga ada satu proses yang tidak lepas. Tetapi saya ajak kita lihat apa itu firman. Di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-4, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini mengkonfirmasi oleh karena Roh Kudus bekerja menggunakan seorang Rasul Yohanes, mengkonfirmasi apa yang ada di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Kejadian tentang Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan sebenarnya sesungguhnya itulah juga keberadaan Yesus ada di sana. Di ayat 2-nya dikatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini sangat jelas sekali. Lalu ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4-nya, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, dari 4 ayat ini saja sudah begitu padat, bahkan mengarah dan menjelaskan tentang Yesus itu sendiri. Tentang firman itu adalah Yesus itu sendiri, mengetahui kebenaran di dalam Yesus itu sendiri, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan mereka. Sehingga itu tidak bisa dilepas-lepas. Kalau kita kembali tadi, kebenaran versus pembenaran. Bapak Ibu, pemirsa pelita hati yang berbahagia, saya ajak kita untuk keluar sedikit daripada konteks yang tadi kita baca. Seringkali tanpa kita sadari, kita ingin bahkan mengisi kepala kita dengan pembenaran-pembenaran di dalam hidup kita. Sampai bukan karena kebenaran yang hakikat itu yang membuat kita dimerdekakan. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita ada di satu era dan satu masa di mana kita begitu sibuk, sehingga untuk punya waktu, punya ruang, untuk punya masa di mana kita bisa bermeditasi dan mengisi pikiran kita yang begitu sibuk dengan aktivitas kita. Apakah saya sedang membenarkan diri saya? Ataukah sesungguhnya ini adalah kebenaran yang hakikat? Kalau kita bicara tentang merdeka di dalam kebenaran, maka harus terjadi konfirmasi. Apakah dengan kemerdekaan ini orang lain juga akan nyaman dengan perilaku saya? Jadi yang Yesus sebenarnya ingin maksudkan kepada mereka adalah kebenaran itu atau kemerdekaan itu akan membuat seseorang itu ngerti menempatkan diri pada tempatnya. Bapak Ibu, pemirsa pelita hati yang berbahagia, kita akan kembali lagi pada sesi yang berikutnya.